kesesuaian. Ya kelihatan itu kesesuaian bidang kerja. Kalau UPDN saya kira nggak masalah, pasti ya 60% itu. Ya apa PNS? Ya, cuma caranya nanti mengukur bagaimana. Kok Anda bisa menjat itu nih? Itu dari tracer. Nah, tracernya seperti apa? Itu yang perlu dirancang. Bagaimana merancang tracer itu supaya nanti kita bisa menjudge bahwa lulusan kita itu sekian persen sesuai dengan apa? Bidang ilmuwan jadi dari mana? Profil. Nah, kan? Jadi kita harus tahu profilnya dulu, profilnya apa, nah, lulusan kita itu nanti bagi apa, cocok nggak dengan profil itu. Kalau sesuai dengan profil itu tinggi, nanti kalau tidak sesuai nanti bisa sedang, bisa enggak. Dan saya yakin kalau BDN pasti tinggi semua. Tapi kan mekanisme untuk mendapatkan angka itu loh yang perlu disiapkan. Tracernya terutama. Ya. Izin tanya Pak Alma. Ya, silakan langsung tanya saja. Itu dari nama standar itu yang nomor 1 kan standar luaran pendidikan Pak. Terus yang keduanya juga standar luaran pendidikan. Ini bedanya ada di mana ini Pak? Enggak, kan gini. Jadi di dalam seperti ini kan ada 14 standar. Ada standar kompetensi, standar luaran itu kan ada IPK, ada prestasi akademis, ada non akademik, ada urusan tepat waktu. Nah itu kan, nah kebetulan digunakan dua ini dari standar ini, gitu loh. Nah dari dua standar kompetensi ini, lulusan ini dianggap sebagai syarat unggul. Ini dari mana? Ya dari keputusan BNPT yang digunakan untuk langsung. Langsung ajukan syarat unggulnya ini, BNPT ngetok, tok. Nah ini yang dari syarat unggul. Jadi given aja jadi sini. Terus yang ketiga apa Pak? Standar luaran program. Perguruan tinggi publikasi ilmiah pada jurnal. Publikasi ini biasanya yang menjadi kendala di beberapa perguruan tinggi swasta ya terutama ya itu adalah ini publikasi internasional terindex. Nah ini jumlahnya minimal kalau di sarjana 50%, kalau di mana berapa itu? Di dokter sama pasca 75. Wah 75%. Dokter? Sama Pak. Artinya apa? Artinya kalau dosennya 10, itu minimal ada 8. Internasional terindeks. Tidak harus seluruh dosen itu menulis. Ada satu dosen menulis 10, ya udah itu aja selesai. Yang itu jurnalnya, bukan penulis. Jumlah jurnalnya. Jurnal harus dihitung. Gitu ya. Izin Pak. Moga-moga, silakan. Ya, mohon maaf, saya langsung bertanya saja, Pak. Itu terindeks apa, Pak? Terindeks apa gitu? Bapak belum sebut. Terindeks saja. Jadi bisa WOS, bisa Scopus. Jadi kan di bawah ini ada ya, SJR. Terindeks saja. Jadi ya. Copernicus boleh? Boleh. Itu terindeks di situ. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Nah, karena nggak ada spesifikasinya harus Scopus. Ya. Nah. Walaupun pakai jumlah dosen sebagai basis perhitungannya. Maksudnya? Pak Ranto, izin Bapak. Tapi ininya Pak izin. Ya, kalau terindeks itu maksudnya Sinta 2 itu internasional nggak? Boten. Kita yang internasional. Yang Sinta boten, Pak. Ini biasanya langsung. Oh, boten ya, kalau Sinta ya. Berarti yang internasional. Baik. Jadi Sinta enggak ya berarti ya. Terima kasih Bapak. Jadi sami-sami Pak. Ya. Jadi kita fokus ke situ aja. Makanya mungkin perlu ada pelatihan strategi publikasi internasional. Nah, ini kan menjadi target. Nah, apalagi kan mahasiswa-mahasiswanya kan udah publikasi tuh, dari dosennya ikut di situ. Penulis kedua nggak apa-apa, nggak harus penulis pertama. Untuk dosennya. Iya. Kalau mahasiswa sudah bukan lagi jadi indikator unggul Pak. Publikasi mahasiswa. Dosennya hanya dosen. Jadi dosen di sini tidak harus penulis pertama ya. Bagi penulis kedua ada gitu. Ya. Yang penting 75% sudah ada belum? Nah, nanti dilihat dari DPRPS-nya pinter. Maksudnya. Nah, hilang Mas. Kalau ada yang nanya DPRPS monggo. Nah, ya, lanjut. Nanti ya. Itu yang ketiga ya. Bentar Mas, masih belum ya.
Yang ketiga tadi, ini biasanya yang agak menghambat di beberapa perguruan tinggi. Nah, itu. Nah, yang keempat, ini hanya masalah administratif. Keanggotaan asosiasi. Nah, ini harus berapa persen, Pak? 50%? Izin Pak, itu asisten bisa di zoom sedikit nggak? Diperbesar. Mas, diperbesar, Mas. Kurang Di lebih. stage bikin. Kan, oh, nggak bisa nih anu kok ya, ini PowerPoint. Oh, Bisa. Nah, bisa dong lah. Di mate mungkin bisa buka Ya, materi. cukup. Coba ke kanan, ke sana sedikit. ke kiri. Sebelah kanan. Yang magister dan doktor tuh kanan, ya. Ya, cukup tuh. Berapa? Monggo, ada yang mau ditanyakan, Mbak? Ya, jadi itu keanggotaan asosiasi ini paling gampang. Daftar, punya kartu anggota, selesai. Mas Megan udah punya. Wah, dia ya sekitar 50%. Nanti DPRPS-nya berapa, gue separuhnya anggota. Itu satu dulu. Izin, Prof. Izin, Pak, izin. Assalamualaikum. Dari suatu masalah, tapi juga sudah Halo. para operator masih diambil sebelumnya supaya Siapa ini yang masuk ini anunya nih? Ya, suara Suaranya nih. bocor. Ya, tim. Oh, iya, ikut dari. Suaranya suara begitu. Monggo, siapa yang bertanya nih? Ya, Pak Dr. Suranto, izin yang dosen menjadi anggota asosiasi atau profesi itu apakah hanya anggota ADIPSI saja ataukah boleh yang lain, misalnya kita kan anggota MIPI juga tuh, Masyarakat Pemerintah Indonesia, atau juga kita anggota ADI juga, Asosiasi Dosen Indonesia gitu Bapak, izin. Kalau ADI namanya nggak diakui ya? Kalau ADI nggak diakui, dosen secara general kan itu. Kan ini udah keilmuan ya, mungkin MIPI masih bisa. MIPI. Oke, siap, terima kasih. Jadi kalau ADI enggak ya? Asosiasi dosen. Jadi MIPI bisa ya, MIPI, ADIPSI bisa ya? Oke, Ya, siap. bisa. Oh, bisa itu. Kan pemerintahannya jelas. Ya. Atau asing lah sama anggotaan luar negeri. Apa SPA atau apa audio. Oh iya, PSPA, kita anggota PSPA, betul Bapak. Iya, betul, kita anggota PSPA. Iya, betul. Coba masuk ke situ. Kan Ya, terima kasih sekali Pak. Terima kasih Pak. Ya, kita anggota PSPA. Terima kasih Pak. Minimal 50%. Ya. Nah, sudah? Bapak ada yang tanya lagi tadi? Saya Mas Mika. Sebelum Mas, belum. Nggak ada ya? Sudah Bapak. Sudah, sampun. Nggih, matur nuwun. Yang kedua, yang terakhir, ini yang tahapannya baru, ya, baru dan di beberapa tempat tidak terpenuhi. Ya. Jadi saya melihat di beberapa tempat itu terkendala ini, ya. Yaitu lab memang apa namanya terkesan sarjana gitu ya, magister dan dokter, nanti mungkin dalam bentuk bukan tapi ada apa istilahnya ya, tugas akhir atau apa istilahnya lain nanti situ juga. Coba dibaca, saya kurang bacanya kurang aneh di apa namanya di nah lihat dari Pak. Ini masalahnya ya. Jadi ada 5 indikator ya. Ada 5 indikator untuk lab ini. Lab namanya nanti kan jelas lab ilmu pemerintahannya. Tersedia lab yang mendukung kompetensi inti prodi. Ya, jelas ya. Jadi memang harus lab IP kan itu, lab ilmu pemerintahan. Kalau ada lab komputer dan sebagainya kan sifatnya tapi yang paling inti adalah kompetensi inti. Ya. Apa saja? Yang pertama terdapat kebijakan formal kelembagaan lab. Ini saya kemarin ada hanya kebijakan pengangkatan kepala lab, tapi tentang pendirian labnya nggak ada, nggak langsung. Jadi harus ada kebijakan pendiriannya lab, struktur organisasinya, rekrutmen core labnya, tupoksinya. Jadi kan jelas dari satu SK itu nanti munculnya tuh didirikan ini, kemudian ada core lab-nya, ada tupoksinya, ada strukturnya,
Nah, itu sudah cukup ya untuk nomor 1 ini. Mana? Ini ya. Nah, terdapat kebijakan formal itu ya. Itu intinya itu ya. Nah, yang kedua, itu ada standar pengelolaan lab. Nah, standar pengelolaan lab itu terkait dengan SOP sebenarnya. Bagaimana standar operasional pelaksanaan di lab itu? Ada nggak SOP ini? SOP pengangkatan laporan, SOP terkait dengan penggunaan alat, SOP apa ya? Itu kan SOP. Itu dilengkapi. Nah, yang ketiga, ada modul. Nah, modul ini disesuaikan dengan jumlah mata kuliah praktikum yang yang dilakukan. Coba kalau magister itu mata kuliahnya berapa, Pak? Magister mata kuliahnya ada Berapa? 12. 12. Dari 12 itu nanti yang praktikum berapa? Ya bisa dianggap ada praktikum. Ya, berapa mata kuliah yang ada 4 kali biasanya. Nah, itu nanti diidentifikasi ya mata kuliah yang ada praktikumnya. Nanti sediakan modulnya itu, sediakan nanti yang berikutnya bukti sahih ini. Nah, karena kalau hanya 1, 2, 3 itu nilainya 1. Yang agak berat nanti kan di 4, 5 ini. 4 itu tersedia bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran. Jadi di situ harus ada jadwal penggunaan, jadwal labnya, terus ada penugasan, ada kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, hasil penugasan itu, mungkin penilaiannya juga. Nah itu bukti sahih itu yang biasanya terkendala di sini rata-rata. Nah mungkin Bapak nanti bisa disiapkan sejak awal. Targetnya kapan dulu? Nanti mungkin kita harus target dulu, sehingga kita bisa merancang bersamanya kapan. Nah yang terakhir surprise ini fisik ini. Ya, jadi fisik itu harus ada ruangnya, ada barangnya. Banyak di perguruan tinggi itu ketika kita visit dia hanya dadaan. Sehingga nanti mungkin seminggu ketika kita pulang ya dia udah ganti jadi di lokasi yang lama. Itu ya. Jadi sekalian saya kira ini ya yang kita fokus ya. Fokusnya di sini sama yang di internasional tadi kalau menggunakan kendala. Itu syarat unggul. Baik, sudah. Mas lanjut, Mas. Terus saja. Nah, ini Beda indikatornya ya, ternyata. beda. Jenjang. Magister itu 70, sarjana 73, dokter 70. Kita kemarin 75 kan, 73. yang terapan. Oh, 75. Nah, itu magister dan dokter tambahnya sama. Lanjut. Nah, ini perbedaannya dengan BNPT. Ya. Kalau di BNPT, nilai itu 1 sampai 4. Nah, kemarin itu 1 sampai 4 kan? Kelas tengah, 2 tengah. Nah, di Lamspat itu hanya 0 sampai 2. 0 itu tidak melampaui, tidak memenuhi standar. Jadi harus standar ini, dia di bawahnya, itu 0. Ya. Kalau 1 itu sesuai standar. Kalau 2 ini jangan standar. Kita menghindari angka 0, jangan sampai ada 1, 2 nggak masalah. Nanti jumlahnya itu pasti aman. Nah, nanti ada FED namanya. Bukan, kalau 2 LED, yang FED. Formulir evaluasi diri. Di sini nggak ada lagi isian angka-angka pakai Excel itu enggak. Tapi langsung masuk ke sini. Yang repot asesornya harus masukin satu-satu. Soalnya dulu kan pakai Excel enak ya. Kalau ini FED ini yang asesornya yang harus mindah data. Kemudian perlu ada link Google Drive, jangan lupa. Jadi nanti ketika kita ada uraian, ada bukti yang mungkin terlalu besar, kita kasihkan link yang bisa diakses oleh asesor. Oke, ini annya apa namanya kategorinya tadi ya, unggul, terakreditasi atau tidak terakreditasi.
unggul jika 5 indikator yang tadi itu terpenuhi. Nilainya 2. Kalau kurang dari 2 berarti salah satu